Bayangkan kamu adalah nelayan di Balikpapan. Subuh itu, kamu bersiap melaut seperti biasa. Tapi begitu sampai di tepi pantai, kamu mencium bau minyak yang sangat menyengat. Laut yang biasanya biru, kini hitam pekat. Dan sebelum kamu bisa memahami apa yang terjadi, tiba-tiba lautan itu terbakar. 5 orang meninggal dunia pada hari itu. Ribuan nelayan kehilangan mata pencaharian. Dan ekosistem Teluk Balikpapan, tempat hidup dugong, pesut, dan mangrove hancur dalam hitungan jam. Halo, perkenalkan nama saya Grace Denti. Saya adalah salah satu mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024. Di dalam video ini, saya akan membawa sebuah kasus yaitu pencemaran Teluk Balikpapan tahun 2018 dalam perspektif hukum lingkungan. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari kronologi, dampak, hingga bagaimana hukum menanggapi tragedi ini. Mari kita mulai dari awal. Apa ya yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Di bawah perairan Teluk Balikpapan terdapat sebuah pipa distribusi minyak mentah milik PT Pertamina yang membentang dari Terminal Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Pasir Utara menuju kilang Balikpapan. Pipa ini berada di bawah kedalaman 22 hingga 26 meter di bawah permukaan laut. Pada 31 Maret tahun 2018 dini hari pukul 02.00 WITA, sebuah kapal kargo batu bara bernama MV Everjager yang berlayar dari Cina membuang jangkar di area terlarang akibat cuaca buruk. Jangkar seberat puluhan ton itu menyeret pipa Pertamina sejauh 120 meter hingga patah. Lalu minyak mentah pun langsung menyembur keluar area Teluk Balikpapan. Dalam hitungan jam, tumpahan minyak menyebar hingga menutupi area seluas 7.000 hektar dengan garis pantai terdampak mencapai 60 km. Ketika minyak itu terpercik api dari kapal lain yang melintas, terjadilah kebakaran di atas laut hingga menewaskan 5 nelayan yang sedang memancing. Dampaknya sangat luas. Yang pertama, dari sisi lingkungan. 34 hektar hutan mangrove tercemar. Habitat dugong, pesut, dan lumba-lumba rusak berat. Yang kedua, dari sisi ekonomi. Ribuan nelayan kehilangan penghasilan. Dengan total kerugian diperkirakan mencapai 36 juta dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, dari sisi kesehatan. Warga sekitar mengalami mual, pusing, dan gangguan pernapasan akibat menghirup uap minyak. Inilah yang di dalam hukum lingkungan kita sebut sebagai pencemaran lingkungan, yaitu masuknya zat berbahaya ke dalam lingkungan hidup yang melampaui buku mutu, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sekaligus juga pengerusakan lingkungan, karena mengubah sifat fisik kimia dan hayati ekosistem secara permanen. Yang perlu teman-teman ketahui, kasus ini sangat menarik karena melibatkan 3 ranah hukum sekaligus, yaitu ada hukum administrasi, perdata, dan hukum pidana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari sisi hukum administrasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan bukti untuk menyiapkan sanksi administratif.
Berdasarkan pasal 76 hingga 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatakan bahwa pemerintah berwenang untuk memulihkan lingkungan, pembukuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus ini, pihak kementerian terkait atau KLHK juga menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak bisa diterapkan. Artinya, PT Pertamina bertanggung jawab atas pencemaran ini meskipun PT Pertamina sebagai satu-satunya pihak yang bersalah. Yang kedua, dari sisi hukum perdata. 1 bulan setelah kejadian, sebuah koalisi bernama Kompak atau Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak mengajukan gugatan warga atau citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Mereka menggugat 6 pihak sekaligus, yaitu Gubernur Kaltim, Wali Kota, Bupati Penajam Pasir Utara, Menteri LHK, Menteri Perhubungan, dan Menteri KKP. Karena dinilai lalai melindungi lingkungan dari masyarakat. Pada Agustus tahun 2020, hakim mengabulkan sebagian tuntutan, antara lain memerintahkan penyusunan persa zonasi pesisir dan sistem peringatan dini lingkungan hidup. Di sisi lain, PT Pertamina juga menggugat pihak kapal MV Evergazer secara perdata, dan pihak kapal membayar ganti rugi sebesar 1,59 triliun rupiah dan 23 juta dolar Amerika Serikat secara tanggung renteng. Lalu yang ketiga, dari sisi hukum pidana. Polda Kalimantan Timur menetapkan 2 tersangka, yaitu nahkoda kapal MV Evergazer dan petugas kontrol pipa PT Pertamina. Keduanya dijerat pasal kelalaian. Dasar hukumnya adalah pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengancam pelaku pencemaran lingkungan dengan hukuman penjara dan denda yang cukup berat. Dalam hukum lingkungan, kita mengenal 2 jalur penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah litigasi, yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan. Dan yang kedua adalah jalur non-litigasi, yang artinya penyelesaian tersebut di luar pengadilan. Salah satu hal yang paling menginspirasi dari kasus ini adalah peran aktif dari masyarakat. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan dalam kasus Teluk Balikpapan, hak itu benar-benar digunakan. Para nelayan dan warga pesisir sendiri menjadi saksi kunci dalam proses hukum, sekaligus aktif terlihat dalam upaya pembersihan pantai secara mandiri. Ini membuktikan bahwa hukum lingkungan tidak bisa berjalan sendiri. Ia butuh masyarakat yang sadar, berani, dan terorganisir. Kasus pencemaran Teluk Balikpapan menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa asas penting, seperti asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas kehati-hatian. Tujuan dari hukum lingkungan sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, serta menjaga kelestarian ekosistem untuk generasi sekarang dan yang akan mendatang. Dengan demikian, kasus Teluk Balikpapan menjadi contoh nyata pentingnya penegak hukum lingkungan agar asas dan tujuan tersebut benar-benar terlaksana. Like cherry blossoms blooming in the mountains.